Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah ya. Perkenankan pada kesempatan ini ya, saya menjelaskan tentang dalil Al-Qur'an ya, yang menyatakan bahwa ya, orang yang mati itu masih bisa beramal ya. Jadi orang mati itu masih bisa beramal dengan cara dikirim oleh orang yang hidup, atau dibalik ya, orang hidup itu bisa mengirimkan amalnya kepada orang yang mati. Nah, ini dijelaskan ya oleh Allah di dalam surat Al-Munafikun ya, ayat 10. Ayat 10 ya. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Jadi ini ya yang menjadi dalil bahwa orang mati itu masih bisa beramal. Nanti akan penjelasan selanjutnya akan lebih jelas ya kalau kita bandingkan ya dengan ayat-ayat lainnya ya, dari surat-surat lainnya ya, sehingga makna qorib ya, koroba, makna qorib ini perlu melihat ayat-ayat lainnya ini, sebagaimana diterangkan pada surat Al-Baqarah ayat 35, yaitu wala taqraba hadhis sajarota. Jadi ini adalah ketika malaikat mengantarkan Adam ya, mulai menjadi khalifah ini ya, di ayat 35 ini ya. Ini malaikat itu menunjukkan kepada Adam sebuah pohon ya, yang pohon itu buahnya tidak boleh dimakan ini. Maka wala taqraba hadhis sajarota ini artinya bahwa ya, jangan sekali-sekali makan buah dari pohon ini. Jadi ini makna koribun ini, makna koroba ini harus dilihat secara jeli, yang ini menyangatkan ya, ada menekankan ya, sangat ya, menekankan yang upama larangan ya ojo sampai, betul-betul jangan sampai ini kalau ini kan makan ya, makan buah makan buah dari pohon kuldi ya ini. Kemudian yang kedua dari surat Az-Zumar ayat 3, yaitu illa liyuqarribuna ilallahi zulfa ini ya. Jadi dari surat Az-Zumar ayat 3 ini harus dilihat juga ayat selanjutnya, apa yang dimaksud yuqarribuna ilallahi zulfa. Ini adalah ayat takhidha walada. Jadi Allah ya mengangkat, maksudnya ya, orang-orang yang mengangkat Tuhan ya, mengangkat Tuhan yang dianggap sebagai anak Allah. Ini sebetulnya kalau kita melihat fakta dan keterangan-keterangan dari ayat-ayat lainnya, ini untuk menolak ketuhanan Allah. Jadi kan itu. Jadi illa liqarribuna ilallahi zulfa ini cara orang-orang kafir ya yang mengangkat Tuhan ya sebagai anak Allah ya. Jadi Tuhan mereka itu dianggap anak Allah, atau mereka mengangkat anak Allah kemudian dianggap Tuhan.
ini sebetulnya untuk menolak ketuhanan Allah. Jadi tidak mau menyembah kepada Allah tetapi mengangkat anak. Sehingga yang disembah itu, yang Tuhan itu kan anaknya kan. Allah kan bukan Tuhan. Itu maksudnya mereka diplomasinya ya. Jadi logika diplomasinya begitu. Sehingga yang makna sebenarnya ya illa liyuqarribuna ilallahi yulfa, yaitu untuk menolak Allah sebagai Tuhan gitu. Jadi ini harus dipahami makna-makna dari ayat-ayat Al-Qur'an ini ya. Kemudian wala taqrabuz zina, ini juga di surat Al-Isra ayat 32 ini ya. Ini maksudnya jangan sekali-sekali berbuat zina. Jadi ditekankan betul ya. Ini larangannya, ini serius ya. Jadi larangannya merupakan serius ini. Sehingga yang di sini ya, yang di sini orang mati itu minta dihidupkan lagi ya. Jadi Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Sehingga orang mati itu ya merengek-rengek minta kepada Allah supaya dihidupkan lagi. Ini ya makna dari ayat ini. Untuk apa? Untuk sodakoh, fa'asot dako. Ini fa'asot dako untuk sodakoh. Karena apa ya? Karena mereka itu sudah menikmati pahala ya, sudah menikmati pahala di dalam kubur itu sudah menikmati pahala. Yaitu pahala daripada sodakoh di dunia dulu ya, waktu di dunia ya. Ini harus bisa membedakan antara amal dan sodako. Sedangkan yang dikirimkan itu adalah amal, karena orang mati itu nanti akan menikmati daripada sodakohnya itu kan gitu ya. Untuk memahami ayat ini ya juga perlu pertimbangan ya ayat sebelumnya ya. Jadi kan gini ya, di dalam surat ya, setiap surat ini ada pokok pembahasan, jadi pokok ide ya, pokok pembahasan. Kalau pokok pembahasannya di sini adalah di ayat 10, jadi Al-Munafikun ya yang kita bahas ini ya. Kemudian di ayat sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya yaitu ayat 1 sampai 8 ini secara singkat ya. Ini Allah menjelaskan tentang sifat-sifat orang munafik ya. Dan Allah mengambil fakta surat orang-orang munafik di masa Rasulullah di Madinah, yaitu setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Yaitu orang-orang munafik itu membujuk kepada orang-orang Ansor khususnya ya ini, atau ya teman-temannya orang munafik dan umumnya orang Madinah, untuk tidak memberi makan kepada orang-orang yang dekat kepada Rasulullah ya. Jadi supaya antara Rasulullah dan orang-orang yang dekat kepada Rasulullah itu bercerai-berai, jadi tidak akrab, tidak rukun. Maka kalau sudah tidak rukun ini akan lemah kekuatannya ini. Jadi untuk mengalahkan Rasulullah, kalau tidak ada pendukungnya ya yang akrab dengan Rasulullah, maka Rasulullah itu kekuatannya akan lemah kan gitu. Jadi kekuatan orang muslim akan lemah, sehingga orang-orang munafik itu untuk bisa mengalahkan kepada orang-orang Islam ini dengan cara membujui supaya tidak memberi makan kepada orang-orang yang dekat kepada Rasulullah.
Kemudian Allah menjawab ini ya. Allah menjawab, jangankan ya orang yang hidup ya, pahala sodakoh, pahala infak, pahala nafkah menafkahi, ini luar biasa besarnya. Orang yang mati aja ya nih, yang sudah merasakan kenikmatannya, ini orang yang sudah mati itu tahu kenikmatan sodakoh, maka ia minta dihidupkan lagi untuk bersodakoh. Inilah maksud daripada surat Al-Munafikun ya. Untuk mengantarkan kepada inti bahasan ya, pokok bahasan di ayat 10 ini perlu juga memahami ayat 9, yaitu ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Allah mengingatkan, betul-betul mengingatkan kepada orang-orang yang beriman untuk zikir kepada Allah. Ini kalau makna umum ya, hanya ingat kepada Allah, tapi sebetulnya ya zikir kepada Allah ini sudah dirumuskan pada surat Ali Imran ayat 191 yang intinya wayat tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Jadi mengadakan penelaahan, pendalaman pemikiran, pembahasan tentang apa-apa yang diciptakan oleh Allah. Sedangkan di sini adalah tentang kubur ya, zikir kubur ya. Jadi kalau ziarah kubur itu oleh Allah, oleh Nabi supaya diperintahkan supaya zikir kubur, zikrul maut ya, zikir maut. Ini ternyata ya sangat penting zikir maut ini ya. Karena apa? Untuk bisa mengamalkan perintah-perintah Allah sesuai dengan apa yang diperintahkan, ini harus memahami juga kondisi di dalam kubur. Untuk kondisi di dalam kubur ini karena itu bersifat gaib, maka hanya dengan Al-Quran dan hadis. Ini hati-hati ya, ini masalah gaib. Jangan sampai membuat pemikiran sendiri ya, menurut akalnya sendiri, bahwa di dalam kubur itu begini-begini. Tapi sebetulnya Allah sudah menjelaskan di dalam kubur itu kondisinya bagaimana. Yang salah satunya tentu di dalam surat 10, yaitu orang yang mati itu minta ya, merengek-rengek minta dihidupkan lagi, fasodako, untuk bersodako. Jadi karena apa? Ternyata kenikmatan sodakoh di dalam kubur ini luar biasa banyaknya. Supaya bisa menambah kenikmatan di dalam kubur, ini harus berbuat amal, yaitu minta dihidupkan lagi. Kemudian oleh Allah dijawab ya, di ayat 11 ini merupakan ya, bahwa mati itu ya sudah mati, tidak bisa hidup lagi ya. Ini orang mati itu dijawab begitu. Tetapi Allah ya, Allah memberi solusi ya. Karena mati itu ya sudah mati, tidak bisa hidup lagi, maka permintaan dari orang yang beriman ya, yang meninggal ya, yang sudah mati, minta dihidupkan lagi itu ya, diberi solusi oleh Allah dengan hadis ya, dengan hadis. Hadis ini karena apa ya, ada hubungannya antara Allah dan Nabi, maka Allah memerintahkan kepada Nabi supaya mengeluarkan hadis, yang hadis ini terkait dengan orang mati. Jadi dengan hadis idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu ila min talatin, yaitu sodakotin jariatin ya. Karena ini terkait dengan sodakoh, maka sodakoh itu maka yang saya jelaskan yaitu tentang sodakoh. Jadi
Allah memberi solusi ya supaya ya orang yang hidup ini ya bersodakoh, kemudian sodakohnya itu dikirimkan kepada yang mati, sehingga orang yang mati itu masih bisa beramal dengan cara dikirim oleh orang yang hidup. Jadi seorang yang mati itu masih bisa bersodakoh dengan cara dikirim amal sodakoh dari orang yang hidup. Inilah maksudnya dari ayat ini. Sedangkan untuk ya ayat sebelumnya yaitu tentang ayat 9 ya, tentang peringatan kepada orang-orang yang beriman ya, wa la tulhikum amwalukum wa auladukum. Jadi ini ya, maka diperingatkan oleh Allah ini jangan meremehkan hartamu, atau jangan ya melupakan ya hartamu dan anakmu. Hartamu itu sangat berguna untuk mencari pahala dengan cara beramal sedekah, sehingga ini memberi motivasi ya kepada umat Islam, orang-orang yang beriman, supaya menjadi orang kaya, supaya bisa banyak bersedekah ini. Sehingga kalau orang-orang kaya itu diberi motivasi ya, untuk bisa bersedekah dengan banyak ya, maka nantinya setelah mati ini akan banyak kenikmatan yang diperoleh dari Allah. Ndak selalu dipoyoi, ndak selalu diejek ya orang kaya, hartanya untuk apa, macam-macam ya. Seakan-akan orang kaya itu ndak penting ya. Karena apa? Ya memang orang kaya ini sering lupa, gampang lali ya. Maka harus diberi motivasi untuk bersedekah. Kemudian juga anak ya. Anak ini yang terkait dengan orang mati ini sangat penting ya, sangat penting ya. Bahkan sangat terkait ya. Misalnya memberi nafkah anak ya. Kemudian mengajari ilmu. Nanti ada kaitannya dengan orang-orang mati, kemudian termasuk anak yang bisa mendoakan orang-orang yang sudah mati. Ini dua-duanya ini kalau mau zikir ya, zikir tentang maut ya, zikir kepada Allah tentang ciptaannya ya, yaitu Allah menciptakan maut ya, kondisi di dalam mati, di dalam kubur. Ini akan sangat berguna ya tentang harta dan anak ini, untuk bisa menambah amalnya orang-orang mati. Dengan demikian jelas ya bahwa orang yang mati itu masih bisa beramal, karena orang mati itu ya sudah mati, maka oleh Allah diberi solusi dengan cara dikirim oleh orang yang masih hidup. Jadi orang yang hidup ini beramal sedekah, kemudian sedekahnya itu dikirimkan kepada orang yang mati. Orang yang mati yang direspon oleh Allah ya, permintaannya yang direspon oleh Allah selain di surat Al-Munafikun ini juga ada di surat Yasin, yaitu ceritanya Habib An-Najjar. Habib An-Najjar itu jadi di inti dari surat Yasin itu ya, surat Yasin diturunkan oleh Allah itu intinya adalah permintaan Habib An-Najjar. Karena Habib An-Najjar dimasukkan di surga ketika dalam kubur, yaitu qila tukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun.
karena Habib An-Najjar itu sebelum mati ya, jadi dekat sebelum mati ia tobat ya, tadinya penyembah berhala karena membela Rasul dan membenarkan Rasul, kemudian digebui, diseksa oleh umatnya, maka Habib An-Najjar oleh Allah diberi kekuatan untuk tobat, sehingga tobatnya Habib An-Najjar diterima oleh Allah. Kemudian Habib An-Najjar dimasukkan surga saking senenge membela Rasul. Kemudian dikebui mati. Ini Habib An-Najjar minta keadaan di dalam kuburnya itu supaya diceritakan kepada orang-orang yang masih hidup, kepada umatnya, supaya mengetahui umatnya bahwa Habib An-Najjar itu masuk surga. Itu dengan demikian ya saya simpulkan bahwa ya surat Al-Munafikun ya di ayat 10 ini sebagai dalil ya, sebagai dalil kirim amal ya kepada orang yang mati, yang khususnya tentang sodakoh. Jadi sodakoh ya yang dikirimkan kepada orang yang mati ini bisa ya dengan dalil Al-Quran dan hadis ya, jelasnya oleh Allah direspon melalui hadisnya, idza mata binu adam in qata'a amaluhu ila min talatin ya. Dengan demikian jelas-jelaslah bahwa kirim amal kepada orang yang mati itu dengan amalan-amalan tertentu ya. Jadi tidak semuanya amal bisa dikirimkan kepada orang yang mati, tetapi ada beberapa amal yang bisa dikirimkan kepada orang yang mati. Sehingga jangan sampai keliru amalan-amalan itu yang dikirimkan kepada orang yang mati itu dibatasi. Dengan pengertian bahwa ya sebetulnya orang yang mati itu masih bisa beramal dengan cara dikirim oleh orang yang hidup ya. Dengan demikian kami cukupi sekian dulu ya. Wabillahi taufik wal hidayah, wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.